yang bisa gue lakukan untuk melepaskan dari kejenuhan ini. Pak Ilham dari tadi ya itu ngerti jadinya Pak. Saya Mau berdoa Mas Helmi, Berdoa. Pak Ilham dapat hidayah. Karena gini, tidak ada kekurangan istri atau pasangan, kekurangan sebesar apapun yang layak dibalas dengan sebuah perselingkuhan. Oh itu Saya berulang-ulang. setuju. That's right. Itu Benar banget. Itu benar betul banget. banget. Dan kita Tidak ada mengatakan alasan. itu berulang. Seapapun parahnya pasangan kita tidak ada alasan untuk dibalas dengan Satu lagi, selingkuh. Mas Ilham mungkin bosan sama ibu. Pernah nggak bertanya? Barangkali ibu juga bosan sebetulnya sama Mas Ilham. Bagaimana dia mau berubahnya dan sampai kapan? Ini pun sudah cukup Ya. sabar. Saya sudah sabar. Saya Cukup sabar. setuju. Saya lihat Kalau itu setuju. Baik, baik. setiap hari Ada seperti itu. ganjaran tersendiri untuk seorang Ada. istri yang sabar. Ini janji ya. Ada. Ini Ya. Oke. sabar sekali. Ada ganjaran sendiri untuk istri yang sabar. Tapi Ya. dilihat kok nggak berubah-berubah Saya gitu selalu loh. memaafkan kesalahan dia. Oke. Ya, cukup Oke. tapi Oke. rupanya. Suatu Baik. saat dia akan sadar Insya Allah berdoa aja. menjadi suami yang baik. Tante, Tapi ternyata Intinya begini Pahala saya Anda bilang. besar sekali Bu. maksud saya Ya silakan bilang. Tante, saya bilang sama tante sekali lagi ya. Saya hubungannya memang seperti keluarga utuh, tapi rapuh rumah tangga saya. Saya tidak harmonis lagi dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Karena awalnya iseng-iseng kan. Oh, enggak. Ternyata ketagihan dan akan terus seperti itu. Itu persepsi tante aja, tidak. Oke. Ini wanita juga loh sama. Saya tahu tante. Sama walaupun udah tua, sama. tapi punya anak Ya. perempuan. Tahu Saya diri tahu. lah. Ya mungkin itu saya kan bilang, mungkin perubahan umur saya, Ya, saya betul. perlu pembaruan. Saya rasa aja Mbak Win gimana? Saya real saja nggak kalau menurut Mbak? Kalau saya tuh menikah lagi dengan alasan yang mungkin secara Ilham. logika nggak masuk akal. Tapi saya Ilham. perlu pembaruan dan ya bukan ya sebagai Maaf ya, kejenuhan gitu loh. maaf ya, Pak. Saya melihat bahwa Bapak tuh sebagai pribadi tidak berkembang. Ya, Bapak itu berhenti perkembangan psikologisnya sampai pada tahap remaja. Selalu kepengen nyoba-nyoba yang baru, Ya. coba pengen tahu ya. Tepat. Jadi ini tidak wajar karena Bapak itu tidak berkembang. Harusnya seusia Bapak itu pemikiran-pemikiran itu tidak lagi untuk kepentingan diri sendiri, tapi bagaimana juga bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana Bapak itu sebagai anggota masyarakat itu bisa memberikan kontribusi pada orang lain gitu ya. Kemudian ada dua hal yang saya perhatikan di sini. Tadi keluarganya bolak-balik bilang, Bapak kalau ada masalah di tempat tidur cerita ke keluarga. Itu satu hal yang sangat tidak terpuji, ya. Kemudian kedua, saya lihat dari pihak ibu ya. Ibu terlalu membiarkan Bapak terlalu bersabar. Salah juga ya. kan? Salah juga karena Jadi ada kontribusi Betul. kesalahan juga ya? ya jadi perilaku-perilaku Kalau yang mendukung. keliru kalau dibiarkan ya kemudian tidak merasa keliru yang melakukan keliru akan diulang lagi. Oke Bu Win, baik. Bu Farida, saya akan mengundang, ini adalah adik saya, junior saya, seorang penulis yang sangat luar biasa dan juga sering memberikan ceramah tentang masalah keluarga. Ya, Asma Nadia. Ya, sini. Dia. Selamat malam. Gimana nih? Baik. Manggilnya lebih bagus Nadia daripada Asma. Asma itu penyakit katanya ya. Asma, enggak Asma kan? Enggak. Ya, saya pernah Alhamdulillah. terpukau melihat apa Asma Nadia tampil di satu acara TV berbicara tentang keutuhan sebuah keluarga. Saya berharap Mbak Asma sekarang mau sharing. Sudah ikutin problematik kita ya? Iya, Mas. Iya, saya melihat begini. Saya nggak tahu agamanya Pak Ilham apa ya? Kita sih tidak membicarakan. Tapi di luar agama apapun, Iya. setahu saya pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu Betul. yang suci. Kalau bagi yang Muslim itu ibadah. Saya nggak melihat aura ibadah di sini sama sekali, Mas Helmi. Satu itu. Kemudian yang kedua, yang namanya ibadah itu harus diupayakan, harusnya gitu. Kalau itu sesuatu yang sakral gitu. Jadi tujuannya harusnya membuat kita, kalau itu menikah, membuat kita bahagia gitu. Saya nggak tahu apakah tadi seperti yang Bu Win bilang, bahagia dengan kondisi yang sekarang gitu. Jangan dijawab dulu, saya nggak nanya sama Pak Ilham. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang ada kebosanan, kebanyakan kita memang mungkin kalau ada masalah fokus di masalah. Padahal yang namanya bahagia itu benar-benar masalah pikiran, di mana kita meletakkan fokus. Kalau Pak Ilham terus-menerus meletakkan fokusnya pada kekurangan ibu, Pak Ilham nggak akan melihat kelebihan-kelebihan ibu yang dulu membuat Pak Ilham jatuh cinta. Iya.
Gitu Pak Ilham ya. Kemudian harusnya kalau memang tujuan Pak Ilham dari awal membina keluarga dengan Bu Farida, kemudian membesarkan anak-anak, tujuannya adalah untuk membina keluarga yang bahagia, tujuannya untuk sesuatu yang baik. Saya nggak melihat ketika terjadi kebosanan, jenuh itu wajar Mas Helmi ya Mbak Ya. Dian ya. Ya. Jenuh itu wajar banget Manusiawi. gitu. Manusiawi banget gitu. Tapi harusnya kalau memang tujuan kita mempertahankan pernikahan, kita nggak mencari pelampiasan gitu. Yang kita cari adalah yang pertama kali, oke, situasinya gue bosen, gue jenuh, terus apa yang bisa gue lakukan untuk melepaskan dari kejenuhan ini? Pak Ilham dari tadi ya itu ngerti jadinya Pak. Saya Mau berdoa Mas Helmi, Berdoa. Pak Ilham dapat hidayah. Karena gini, tidak ada kekurangan istri atau pasangan, kekurangan sebesar apapun yang layak dibalas dengan sebuah perselingkuhan. Oh itu Ya, berulang-ulang setuju. kita That's tanya. right. Betul. Benar banget. Itu Benar betul banget. banget. Dan kita Tidak ada mengatakan alasan. itu berulang. Seapapun parahnya pasangan kita tidak ada alasan untuk dibalas dengan Satu lagi, selingkuh. Mas Ilham mungkin bosan sama ibu. Pernah nggak bertanya? Barangkali ibu juga bosan sebetulnya sama Mas Ilham. Ibu tapi- nggak mengganggu tuh. Bosan, Bu? Pernah bosan nggak Bu? Pernah mungkin enggak ya? Bu Farida ini baik banget ya Mbak Dian. Iya, cintanya mungkin besar konteksnya beda. sekali. Baik. Saya laki-laki, saya perempuan. Terus kalau laki-laki kalau bosan Apa boleh Mungkin gitu. laki-laki punya gagasan, pandangan yang beda. Yang saya bilang itu. Secara manusia mungkin lemah, ya. Jadi Pak Ilham Untuk mengakui jatuh. itu sebuah kelemahan. Iya. Gitu ya. Secara iman ya. Ya. Karena saya seorang yang sukses. Ya, kesuksesan saya itu dilingkupi sama lingkungan yang ya Mas Ilmi tahu sendiri kan. Jadi tanpa disengaja itu terjadi. Jadi saya bilang, Mas Ilham maaf ya, saya jujur melihat di sini moral diobrak-abrik Maksud deh. gitu. Ah, Exactly Bapak right. orang tua yang seharusnya memberikan contoh kepada anak. Kalau dari tadi Bapak minta misalnya, kamu hormat dong sama Bapak. Saya nggak akan heran kalau anak-anak nggak hormat gitu loh Pak. Iya. Karena satu hal dari perselingkuhan adalah mungkin luka hati Ibu Farida bisa diatasi, mungkin bisa diobati dengan Tapi- waktu, mungkin. Tapi luka hati anak-anak itu abadi. Yang saya khawatirkan adalah Pak Ilham bukan sekedar bahwa Pak Ilham akan menjadi tua, renta, ditinggal orang-orang, kemudian membutuhkan uluran anak-anak. Bukan itu gitu. Tapi yang saya khawatirkan adalah ketika suatu kali mungkin anak-anak Bapak membutuhkan satu nasihat yang Bapak merasa Bapak bisa lo nunjukin nasihat ini, kamu harusnya dengar Bapak gitu ya. Dan ketika itu mereka nggak mau mendengar gitu. Karena mereka merasa Bapak terlalu mengecewakan, Bapak tidak menjadi figur yang baik buat mereka, dan istilahnya ngomong doang gitu. Baik, saya akan langsung bertanya ya kepada Ibu Farida. Apakah menurut Anda pantas untuk diceraikan oleh suami Anda? Kalau memang suami saya menginginkan putusan itu, Mas Helmi, saya akan terima, Mas Helmi. Loh. Demi harga diri saya. Apalagi anak-anak ada di belakang saya, Mas Helmi. Saya setuju gugatan cerai suami saya. Ya, setuju. Saya setuju kalau melihat seperti ini. Tapi apakah pantas? Pertanyaan saya, apakah pantas? Pantas atau tidak? Ini suaminya yang melakukan affair, malah minta cerai sendiri. Pantas gak ibu Anda diceraikan? oleh- Ceraikan. Sebetulnya sih tidak pantas. Sebetulnya tidak pantas Mas Helmi. Karena apa? Dari kesetiaannya ini loh. Ya. Tidak pantas Oke, sebetulnya. Jeff, jawab. Karena aku support mami aku bilang pantas. Karena aku lihat tingkah laku papi aku itu udah nggak bermoral. Dan nggak bisa memberikan contoh kepada kita anak-anaknya. Bu Farida, apakah menurut Anda pantas untuk diceraikan? Pantas, Mas Helmi, saya sudah pasrah. Enggak, pantas sama pasrah hal yang berbeda, Bu. Pantas, saya mau. Pantas. Pantas, saya mau diceraikan oleh suami saya. Anda mengabdi loh. Cantik, udah memberikan 2 putra dan putri yang luar biasa. Pantas? Pantas, Mendampingi saya Bapak mau. loh. Rin? Daripada terus disakitin, aku setuju banget. Saya- pantas, Mas. Ini keliru menjawab setuju atau tidak. Oke lah, karena setuju ya udah pantas-pantas saja. Pak, apakah Anda pantas menceraikan istri yang mengabdi seperti ini? Mendampingi Bapak 26 tahun loh. kalau secara hati nurani Oh, tidak. masih ada. Masih Syukur Saya- ternyata masih Iya. ada. Secara hati nurani. Tidak. Tapi sikonnya. Oke. Maksudnya Saya nggak nanya sikon itu. apa, mohon dijelaskan? Udah, oke. Sikon. Waduh, Sikon itu apa maksudnya? sikon Yang apa, saya Pak? Memang apa masalah handicapnya?
Ya itu saya bilang, saya tuh di dalam titik yang kejenuhan, saya sudah bosan. Bukan. Ya. Butuh pembaruan. Baruan itu aja. Ya itu Tanpa saya sikonnya. sadarin. Iya kan dia bisa kawin lagi aja deh, Oke, oke, tapi Iya. cerainya itu loh. Forget it. Lupakan. Kata-kata cerai. Saya cuma minta bertanya kepada Mbak Nadia, Mbak, apa ganjarannya atau apa imbalannya maksud saya untuk istri yang sangat mengabdi seperti ini? Seorang istri yang mengabdi, dicintai Allah, tidak melakukan perbuatan maksiat yang membuat marah suaminya, Apa jaminannya? harusnya boleh masuk surga dari pintu mana aja dia mau. Tapi sorry Mas Helmi ya, Ibu, saya pengen banget Ibu tadi Mas Helmi bertanya pantas tidak pantas. Seharusnya Ibu jawab, Ibu tidak pantas. Tidak pantas. Tapi seharusnya dari dulu Ibu pantas menggugat cerai Bapak. Tapi tidak Ibu lakukan untuk anak-anak.